Bab 115. Tuan Kelelawar Darah yang Mengerikan bagian 1. Serang. Memanfaatkan kesempatan ini, Andi Zan dan yang lainnya langsung bereaksi. Mereka melancarkan serangan ke arah lawan mereka masing-masing. Saat ini, cakar elang dilayangkan dengan kekuatan penuh. Serangan tersebut dapat merobek dada lawan dengan mudah. Saking kuatnya, cakar elang dapat merobek baja seperti merobek dua potong daging. Denis Xiao terus-menerus menyerang dengan kedua telapak tangannya. Setiap serangan tidak hanya cepat, tetapi juga mengandung kekuatan ledakan yang mengerikan. Serangan berturut-turut dari Denis Xiao menghantam manusia beruang dan menahan setiap serangan saat kekuatan mereka saling bertumbukan. Tubuh besar manusia beruang berulang kali terkena serangan. Sampai-sampai dia memuntahkan darah tanpa henti. Pedang panjang Jeremy Zhou menyapu udara dengan aura dingin, seolah-olah membelah ruang hampa dengan kekuatan yang dahsyat. Memanfaatkan kesempatan itu, dia memotong lengan kiri manusia harimau dengan satu tebasan. Pukulan gada kembar Arthur Yi sangat keras, seperti dua angin puyuh yang menderu. Arthur Yi menyerang manusia belalang itu tanpa henti. Serangan tersebut mematahkan tulang manusia belalang dan membuatnya batuk darah. Membuatnya terpental ke udara seperti karung pasir yang terlempar. Dalam sekejap, keempat petarung sekte monster hitam terluka. Cepat, lari! Manusia harimau berteriak dengan keras. Dia menahan luka-lukanya dan melepaskan kecepatan yang mencengangkan. Berniat untuk melarikan diri dengan cepat. Manusia beruang mengayunkan telapak tangannya dengan keras dan menabrak Denis Xiao. Sementara itu, manusia elang mengeluarkan pekikan tajam, merentangkan tangannya seolah hendak terbang ke langit. Siluman yang kecepatannya melampaui manusia beruang dan manusia harimau langsung berlari ke dalam kegelapan, memimpin rombongan mereka untuk menyelamatkan diri. Carson Chen memenggal manusia serigala dengan pedangnya, membuat darah siluman tersebut menyembur keluar. Dia langsung kehilangan kekuatannya dan meregang nyawa. Di sisi lain, manusia belalang menderita luka parah dan patah tulang. Untuk saat ini, dia tidak dapat melarikan diri. Arthur Yi mengejarnya dan menghantam kepalanya dengan dua pukulan keras, menghancurkannya seperti semangka. 5 petarung sekte monster hitam tewas seketika. 2 di antaranya mati di bawah pedang Carson Chen. Bagi para petarung dari sekte monster hitam, menyatu dengan garis keturunan monster adalah hal yang sangat sulit. Proses tersebut hampir sama dengan perjuangan antara hidup atau mati. Mereka yang berhasil menyatu dengan garis keturunan monster dan bisa bertahan akan menjadi lebih kuat dan menakutkan. Hal ini memberi mereka rasa bangga yang luar biasa. Ketika berhasil menyatu dengan garis keturunan monster, para petarung dari sekte monster hitam berpikir bahwa mereka lebih kuat dibandingkan dengan petarung biasa. Awalnya, mereka mengincar kelima pemuda itu dan ingin menjadikan mereka sebagai mangsa selanjutnya. Terutama Carson Chen yang lebih kuat dari 4 orang lainnya. Namun, mangsa mereka tiba-tiba berubah dan melepaskan serangan pedang yang mengerikan. Serangan tersebut bahkan melukai dan membunuh salah satu dari mereka. Ketika mereka lengah dan kehilangan konsentrasi, mereka diserang dan terpaksa melarikan diri. Ketika petarung dengan kekuatan yang sama terlibat dalam pertarungan, sedikit kelalaian dapat mengakibatkan cedera atau bahkan kematian. Kejar mereka! Denis Xiao berteriak dengan semangat tinggi dan memimpin pengejaran. Jeremy Zhou dan Arthur Yi juga langsung mengejar. Carson Chen, apa kamu baik-baik saja? Andi Zan muncul di depan Carson Chen dan bertanya dengan nada khawatir. Aku baik-baik saja. Ayo, kita lanjutkan pengejaran. Carson Chen meminum pil tenaga esensi dan segera memulihkan kekuatan fisiknya.
Energi darah di tubuhnya juga pulih dengan cepat berkat bantuan giok darah dalam dan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati tahap keempat. Mereka berlima mengejar tanpa henti, mengikuti cahaya di langit malam dan jejak yang ditinggalkan musuh. Selama pengejaran, mereka terus-menerus meminum pil tenaga esensi dan pil darah monster untuk mengisi kembali energi mereka. Di luar desa, terdapat sebuah hutan lebat. 3 petarung dari sekte monster hitam melarikan diri dan masuk ke hutan tersebut. Di belakang hutan tersebut, terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi. Carson Chen dan kelompoknya memasuki hutan lebat dan mendaki puncak gunung. Mereka melanjutkan pengejaran hingga akhirnya makin dekat dengan lawan mereka. Teruslah mengejar dan bersiaplah untuk mati. Pria elang mencibir dengan ekspresi sinis, seolah tujuannya telah tercapai. Tiba-tiba, tubuh ketiga petarung dari sekte monster hitam itu kembali berubah dan aura mereka berkurang. Tubuh mereka kembali ke bentuk aslinya, kehilangan transformasi monster yang mereka aktifkan beberapa saat lalu. Petarung dari sekte monster hitam bisa bertransformasi hingga menyerupai seorang monster. Akan tetapi, transformasi itu memiliki batas waktu. Setelah mencapai batas waktu tertentu, secara otomatis mereka akan kembali ke wujud asli mereka. Setelah itu, aura mereka akan menurun dalam waktu yang singkat. Kekuatan mereka bahkan lebih lemah dari biasanya. Secara umum, transformasi monster hampir mirip dengan teknik terlarang. Tetapi efek sampingnya tidak sekuat itu. Setelah 3 petarung sekte monster hitam bertransformasi kembali ke wujud semula, mereka segera bergegas ke gua tersembunyi yang berada di depan. Berhenti. Andi Zhang menjadi lebih berhati-hati dan langsung angkat bicara. Kenapa kita harus berhenti? Musuh ada tepat di depan kita. Dennis Xiao tidak menggubris peringatan Andi Zhang. Dia mengatakan kalimat tersebut sebelum akhirnya memasuki gua untuk mengejar musuh. Bunuh mereka dan selesaikan misi ini. Jeremy Zhou menyeringai dingin. Dia mengejar mereka sambil memegang pedang panjangnya. Arthur Yi melirik Andi Zhang dan Carson Chen. Dia mencengkeram gada kembar miliknya dan ikut mengejar. Wajahnya penuh dengan semangat juang. Ayo, kita pergi. Carson Chen berkata dengan tenang, tanpa terburu-buru ataupun panik. Mereka sudah berjuang sejauh ini. Pertarungan mereka akan sia-sia jika mereka menyerah begitu saja. Jadi, lebih baik mengejar musuh. Saat mereka masuk lebih dalam, suara gemercik terdengar makin jelas, seperti air yang mendidih. Selain itu, mereka juga mendengar suara percakapan samar. Tuan kelelawar darah, ada musuh yang mengejar kita. Tuan kelelawar darah, musuh kita kali ini sangat kuat. Kami membutuhkan bantuan Anda untuk mengambil tindakan secara langsung. Suara tersebut adalah suara dari 3 petarung sekte monster hitam sebelumnya. Tuan kelelawar darah. Setelah mendengar nama ini, Carson Chen merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Sesaat kemudian, kewaspadaannya langsung meningkat tajam. Serang. Beberapa saat lalu, Dennis Xiao, Jeremy Zhou, dan Arthur Yi masuk ke dalam gua terlebih dulu. Saat ini, mereka sudah terlibat dalam pertempuran sengit antara hidup dan mati dengan 3 petarung sekte monster hitam. Carson Chen dan Andi Zhang masuk ke dalam lorong gua satu demi satu. Sesaat kemudian, mereka sampai di perut gua. Tatapan mereka menyapu 6 orang yang terlibat dalam pertempuran sengit dan memindai seluruh perut gua. Cahaya merah menerangi perut gua, membuat ruangan tersebut seolah diselimuti oleh lapisan darah. Di bagian dalam perut gua, terdapat sebuah kolam merah. Kolam itu mengeluarkan gelembung seperti air yang mendidih dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat.
Kolam merah itu tak lain adalah genangan darah. Di dalam kolam darah, sesosok berbaring, seolah mandi di dalamnya, naik dan turun dengan gelembung dari kolam darah. Jadi, orang itu adalah tuan kelelawar darah. Carson Chen diam-diam bertanya, "Carson Chen, ayo kita bergabung dengan yang lain dan kalahkan mereka bertiga terlebih dahulu." Andi Zan menarik pandangannya dan berkata pada Carson Chen, "Oke." Andi Zan dan Carson Chen segera melancarkan serangan dengan pedang mereka, membunuh petarung sekte monster hitam yang bisa berubah menjadi monster elang. Karena mereka baru saja bertransformasi kembali menjadi manusia, kekuatan para petarung itu lebih lemah dari sebelumnya. Tak membutuhkan waktu lama untuk menundukkan mereka. Pedang Jeremy Zhou yang tajam dan dingin berhasil mengenai monster elang tersebut, meninggalkan 2 luka di tubuhnya. Saat Andi Zan dan Carson Chen bergerak, dalam sekejap, petarung sekte monster hitam berhasil dikalahkan dan dibunuh. Pada saat yang bersamaan, Jeremy Zhou mengayunkan pedangnya. Dia langsung membelah tubuh seorang petarung menjadi 2 bagian dan melemparkannya ke kolam darah. Mayat petarung itu mengenai sosok yang tengah mengambang dan berendam di dalam kolam. Saat terkena lemparan mayat tersebut, tubuh orang yang berada di dalam kolam itu tampak sedikit bergetar. Akan tetapi, Carson Chen dan yang lainnya tidak menyadari hal ini. Mereka fokus menyerang petarung sekte monster hitam lainnya. Tuan kelelawar darah, seorang petarung dari sekte monster hitam yang bisa berubah menjadi monster macan juga berhasil dikalahkan. Sebelum mati, dia berteriak dengan suara yang menyayat hati. Saat ini, musuh mereka hanya tersisa 1 orang, yaitu petarung dari sekte monster hitam yang bisa berubah menjadi monster beruang. Sepertinya, karena perpaduan garis keturunan, petarung yang bisa bertransformasi menjadi monster beruang itu memiliki fisik yang lebih kuat. Selain itu, dia memiliki pertahanan yang kokoh dan vitalitas tinggi. Meski diserang oleh kelima orang itu, dia tidak mati seketika. Sebaliknya, dia mengeluarkan tawa yang mengerikan. "Kalian semua akan mati. Tuan kelelawar darah akan menyedot darah kalian sampai kering. Persis seperti para petarung sebelumnya. Enyahlah ke neraka." Dennis Xiao sekali lagi melepaskan serangan telapak tangan. Serangan ini tampak lambat, tetapi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Jurus telapak tangan itu langsung mengenai jantung petarung monster beruang itu. Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak dan menghancurkan hati monster beruang. Jantung adalah sumber energi darah. Begitu mengalami luka parah, hal itu akan menyebabkan kematian seketika. Siapa tuan kelelawar darah yang dia sebutkan? Jeremy Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Aku tidak tahu. Mungkinkah orang yang dia maksud adalah pria yang berendam di kolam darah itu?" Andi Zan menjawab. Sesaat kemudian, semua orang menoleh secara serempak dan menatap seseorang yang masih mengambang dan berendam di genangan darah. Entah mengapa, tiba-tiba mereka merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. 5 petarung sekte monster hitam sudah mati. Ambil mayat mereka dan segera pergi. Nada bicara Carson Chen terdengar serius. Mereka tidak tahu banyak tentang sekte monster hitam. Selain itu, mereka juga tidak tahu seluk-beluk tentang tuan kelelawar darah. Akan tetapi, karena orang itu dipanggil dengan sapaan "Tuan" oleh 5 petarung sekte monster hitam yang kuat, kemungkinan besar orang itu memiliki basis kultivasi yang lebih hebat. Mungkin saja, kemampuannya sudah melampaui alam energi darah dan mencapai alam pelatihan kekuatan. Sosok yang berendam di kolam darah itu memberikan perasaan yang sangat menakutkan. Pilihan terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Akan tetapi,
Mereka harus mengambil mayat 5 petarung tersebut. Mereka perlu membawa mayat-mayat itu ke Akademi Seni Bela Diri Seven Glory untuk menyelesaikan misi mereka. Selain itu, mereka harus memberitahu Akademi bahwa sekte monster hitam yang menghilang ratusan tahun yang lalu telah muncul kembali. Ayo, kita pergi. Saat ini, Dennis Xiao tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka mengangkat 2 mayat dan buru-buru keluar dari perut gua. Hehehe. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan bergema di udara, seolah datang dari segala arah. Suara tawa itu terdengar berat, serak dan menusuk, seperti suara pecahan keramik yang saling bergesekan. Begitu suara tawa itu masuk ke telinga mereka, kelima pemuda itu merasakan sensasi panik yang tak dapat dijelaskan. Carson Chen dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Kulit kepala mereka seperti kesemutan. Dada mereka sesak, dan perut mereka terasa mual. Kalian sudah datang kemari. Jadi, tetaplah di sini. Saat suara itu bergema di seantero perut gua, wajah Carson Chen dan yang lainnya berubah drastis. Mereka langsung mempercepat langkah kaki mereka dan berlari menuju pintu masuk lorong gua. Sayangnya, meskipun gerakan mereka terbilang gesit, lawan mereka jauh lebih cepat. Mereka melihat 5 panah darah menembus udara, melesat ke arah mereka. Setiap panah darah mengandung kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan batu. Mereka berlima tidak punya pilihan selain menghancurkan panah darah atau menghindarinya. Ketika mereka sibuk menghindari anak panah tersebut, sesosok bayangan merah melintas dan kolam darah di belakang mereka tiba-tiba kosong. Tawa yang menakutkan kembali bergema di udara. Sesaat kemudian, kelima pemuda itu melihat seseorang yang berdiri di pintu masuk lorong gua. Seolah-olah dia telah menunggu di sana. Sosok itu mengenakan jubah merah darah yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia berdiri tegak, penampilannya tampak aneh, dan 2 taring terlihat di bibir mereka. Bagi Carson Chen dan yang lainnya, sosok itu tampak seperti siluman kelelawar. Apa dia adalah seorang petarung yang telah menyatu dengan garis keturunan monster kelelawar? Carson Chen diam-diam berspekulasi dan dugaannya mendekati kebenaran. Lawan mereka memiliki penampilan yang aneh dan kulit yang sangat pucat. Seolah-olah dia kehilangan terlalu banyak darah. Mata mereka berkilat dengan cahaya misterius yang begitu menghanyutkan, membawa aura dingin dan haus darah. Ketika tatapan orang itu tertuju pada Carson Chen dan yang lainnya, hawa dingin yang intens menyapu mereka. Seolah-olah aura mengerikan tersebut akan menyelimuti seluruh tubuh mereka. Hal ini membuat mereka bergidik ngeri. Hehehe. Aku akan menghisap semua energi darah kalian. Tuan kelelawar darah kembali mengeluarkan tawa yang aneh dan dingin. Begitu aku menyerap energi darah kalian berlima, lukaku akan pulih lebih cepat. Setelah aku sembuh, aku bisa menyerap energi darah dari petarung yang lebih kuat. Dengan begitu, aku bisa menjadi petarung yang tak terkalahkan. Carson Chen dan yang lainnya langsung bergidik ngeri. Terutama Dennis Xiao, Andy Zhan, dan 4 orang lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang seseorang yang dapat memulihkan luka atau bahkan meningkatkan kultivasi mereka dengan menyerap energi darah. Hal ini membuat mereka makin waspada pada petarung dari sekte monster hitam. Ayo, menurutlah padaku dan biarkan aku menghisap energi darah kalian. Kalau tidak, aku akan mematahkan anggota tubuh kalian terlebih dahulu. Kemudian, aku akan membuat kalian menderita sebelum mati. Darah kalian akan mengering karena kesakitan. Suara Tuan Kelelawar Darah terdengar lebih mengerikan. Bersambung. Bab 116 Tuan Kelelawar Darah yang Mengerikan Bagian 2. Apa kamu menghisap darah ratusan penduduk desa itu?
Andi Zan tiba-tiba angkat bicara. Meskipun Tuan Kelelawar Darah membawa tekanan besar pada Carson Chen dan teman-temannya, mereka semua adalah ketua murid senior di aula masing-masing. Mereka memiliki ketahanan mental yang lebih kuat dan tidak mudah tertekan atau menyerah. Mereka hanya sekelompok orang lemah. Kualifikasi apa yang mereka miliki sehingga aku harus mengisap darah mereka secara langsung? Tuan Kelelawar Darah tertawa mengerikan. Darah mereka ada di kolam itu. Ternyata, darah di kolam itu memang darah ratusan warga desa. Amarah melonjak dari hati mereka, membakar dan memengaruhi aura dalam diri mereka. Energi darah mereka mendidih tak terkendali. Carson Chen dan 4 orang lainnya melotot marah pada Tuan Kelelawar Darah. Dia telah membunuh ratusan orang, tetapi dia bertingkah seolah-olah mereka bukan apa-apa. Tuan Kelelawar Darah mengisap habis darah mereka dan membentuk sebuah kolam. Tindakan seperti itu pasti membangkitkan murka ilahi dan kebencian manusia. Sekarang kamu terluka. Memangnya berapa banyak kekuatanmu yang tersisa? Arthur Yi yang biasanya diam, kini tiba-tiba berbicara. Suaranya tidak jelas dan dipenuhi amarah. Seolah-olah gunung berapi akan meletus atau badai akan mengamuk. Yang jelas, cukup untuk membunuh kalian semua. Begitu mengatakan hal tersebut, Tuan Kelelawar Darah mulai bergerak. Jubahnya langsung terbentang, menyerupai sayap kelelawar yang melayang di udara. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kelelawar raksasa dan langsung melancarkan serangan. Kecepatannya sangat tinggi, disertai dengan kekuatan yang menakutkan dan menindas. Di saat yang bersamaan, angin yang berbau busuk memenuhi udara. Arthur Yi mengangkat gada kembar miliknya. Energi darah di dalam tubuhnya meluap seketika. Gada kembar miliknya tampak memancarkan cahaya yang bersinar, berubah menjadi 2 badai kecil yang menderu-deru. Serang, Andi Zan, Carson Chen, dan yang lainnya juga melancarkan serangan mereka, bergegas menuju Tuan Kelelawar Darah. Trik kecil yang menyedihkan. Suara tajam dari Tuan Kelelawar Darah sepertinya beresonansi di telinga setiap orang pada saat yang bersamaan, diikuti oleh embusan angin berbau busuk. Carson Chen dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka menabrak sesuatu, tetapi ternyata tidak. Sosok merah di depan mereka melintas dan menghilang. Tak lama kemudian, kekuatan yang tak tertandingi menyerang mereka secara langsung. Mereka berlima terkena serangan tersebut dan terpental mundur lebih dari 10 meter. Saat mendarat, mereka terhuyung ke belakang. Punggung mereka membentur dinding gua hingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Energi darah mereka melonjak hebat. Sebenarnya, mereka tidak terkena serangan Tuan Kelelawar Darah secara langsung. Jadi, mereka tidak terluka. Namun, senjata mereka terkena gelombang energi yang kuat, membuat tangan mereka gemetar tak terkendali. Mereka merasa seolah-olah tulang di tangan mereka akan hancur. Pikiran mereka dibingungkan oleh kengerian yang tak dapat dijelaskan. Menakutkan. Kekuatan Tuan Kelelawar Darah ini benar-benar menakutkan. Tidak hanya kecepatannya yang mencengangkan dan melebihi penglihatan mereka, tetapi kekuatannya juga sangat luar biasa. Mereka tidak tahu seberapa kuat dia dibandingkan dengan mereka. Marah, takut, darah kalian akan terasa lebih nikmat. Suara Tuan Kelelawar Darah bergema dari segala arah. Saat ini, mereka hanya melihat bayangan merah yang berputar dengan cepat sebelum akhirnya meluncurkan serangan lain. Dalam serangan berturut-turut itu, Carson Chen dan yang lainnya sama sekali tidak mampu melawan. Mereka berulang kali dipaksa mundur, tetapi mereka tetap tidak terluka. Kelima pemuda tersebut hanya merasakan tubuh mereka bergetar dan energi darah mereka melonjak. Menyadari situasi ini,
Wajah mereka berubah muram. Sialan, dia sengaja mempermainkan kita. Wajah Dennis Xiao dipenuhi amarah. Emosi di dalam hatinya hampir meledak. Jika dilihat dari kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuan Kelelawar Darah, seharusnya membunuh mereka bukanlah hal yang sulit. Tindakan Tuan Kelelawar Darah saat ini jelas dimaksudkan untuk mengejek mereka. Tenang, tujuannya adalah untuk memprovokasi kita. Dia melakukan semua ini dengan sengaja, kata Andi Zan. Meskipun Carson Chen merasakan ketakberdayaan, dia tidak semarah Dennis Xiao. Sebaliknya, dia menjadi makin tenang. Carson Chen mengamati dengan lebih hati-hati dan menarik dua kesimpulan dari kata-kata Tuan Kelelawar Darah. Pertama, Tuan Kelelawar Darah terluka dan belum pulih sepenuhnya. Meski gerakannya sangat cepat dan setiap serangan tampak mematikan, kekuatannya belum mencapai puncaknya. Kondisinya saat ini tidak akan bertahan lama. Kedua, Tuan Kelelawar Darah menyebutkan bahwa ketika mereka merasa marah dan takut, darah mereka akan terasa makin nikmat. Apakah pernyataan ini didasarkan pada kebenaran atau omong kosong? Carson Chen merasa ada kemungkinan tertentu. Oleh karena itu, Tuan Kelelawar Darah seharusnya tidak bisa membunuh mereka berlima dengan mudah. Hal ini akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Ketika situasi makin kritis, mereka tidak boleh kehilangan rasionalitas mereka. Mereka harus tetap tenang dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Gunakan semua kekuatan kalian dan bunuh dia. Amarah di hati Jeremy Zhou makin membara. Matanya memancarkan cahaya dingin yang dipenuhi amarah. Dia langsung melepaskan teknik darah angkara. Sama seperti Dicky Bai, semua ketua murid senior dari setiap aula mempraktikkan teknik darah angkara. Mereka semua telah berkultivasi dengan teknik ini hingga ke puncak tahap ketiga. Energi darah mereka mendidih, kulit mereka memerah, dan kekuatan mereka meningkat hingga 1200 kg. Kecepatan mereka juga meningkat sebesar 30%. Peningkatan ini tidak hanya diterapkan pada kecepatan serangan mereka, tetapi juga pada kecepatan gerakan mereka. Dennis Xiao, Andi Zan, Arthur Yi, dan yang lainnya mengaktifkan teknik darah angkara tahap ketiga. Teknik ini meningkatkan kekuatan dan kecepatan mereka secara signifikan. Teknik pisau guntur, jurus petir. Energi darah meluap dari diri Jeremy Zhou, mengunci sosok Tuan Kelelawar Darah. Dengan tebasan ganas, dia menyerang seperti sambaran petir. Penyahlah. Sosok Tuan Kelelawar Darah melesat. Jubah merahnya berkibar seperti embusan angin. Dia menghancurkan cahaya pedang Jeremy Zhou dengan satu cakar dan memukul dada pemuda itu dengan tangan lainnya. Diiringi dengan suara ledakan keras, tubuh Jeremy Zhou terlempar ke udara. Kekuatan serangan itu cukup besar, menyebabkan Tuan Kelelawar Darah yang terluka berhenti sejenak. Arthur Yi berteriak dengan keras. Dia mulai mengaktifkan teknik gada topan, teknik seni bela diri tingkat manusia yang unggul. Pukulan kembarnya berubah menjadi dua angin puyuh yang menderu-deru, menghantam Tuan Kelelawar Darah dengan ganas. Pada saat yang bersamaan, Andi Zan melompat ke udara seperti elang yang terbang tinggi. Tubuhnya menukik dengan kekuatan yang sangat besar. Cakar elangnya yang kuat mampu menghancurkan baja yang keras dengan mudah. Dennis Xiao maju selangkah, lalu langsung muncul di belakang Tuan Kelelawar Darah. Telapak tangannya memancarkan cahaya merah tua, seolah diresapi oleh energi darah dengan jumlah besar. Telapak tangannya juga membengkak, seperti batu yang kokoh. Serangannya merobek udara dan memukul punggung Tuan Kelelawar Darah. Teknik darah angkara. Carson Chen mulai mengaktifkan teknik langkah angin.
Dia mengambil langkah sejauh 8 meter dan muncul di sisi tuan kelelawar darah. Pedang Atirodra miliknya bergetar. Bilahnya berayun, menekuk, kemudian melesat lurus, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Dengan kekuatan dan kecepatan yang diperkuat oleh teknik darah angkara tahap ketiga dan dikombinasikan dengan kekuatan mematikan dari bintang Lonely, Carson Chen melepaskan serangan tanpa ampun. Pancaran bintang Lonely menerangi seluruh gua, menekan cahaya merah dan menciptakan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini bisa dianggap sebagai kolaborasi pertama di antara mereka berlima. Terlebih lagi, saat ini kerjasama tersebut dieksekusi dengan sempurna. Tuan kelelawar darah menangkis pukulan gada kembar Arthur Yi dan menyerang balik. Hal ini menyebabkan Arthur Yi mundur terus-menerus. Energi darah di tubuhnya melonjak dan teknik darah angkara juga terpaksa dihentikan. Cakar elang Andi Zan yang kuat mencengkeram bahu tuan kelelawar darah. Pemuda itu hendak mengerahkan kekuatan untuk mencabik-cabik tuan kelelawar darah. Akan tetapi, dia merasakan kekuatan mengerikan yang menyerang balik ke arahnya. Cakar Andi Zan tampak seolah-olah akan terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa. Sesaat kemudian, tubuhnya terpental. Andi Zan terkejut. Pasalnya, ketika dia melancarkan teknik darah angkara tahap ketiga dan mengaktifkan cakar elang, serangan ini juga mengandung kekuatan cakar elang. Jurus tersebut bisa menghancurkan batu dengan mudah. Bahkan, cakar elang milik Andi Zan dapat menghancurkan baja yang sangat keras. Cakar elang ini tidak hanya unggul dalam makna teoritis, tetapi dalam arti sebenarnya. Serangan cakar elang bahkan bisa menggores balok besi hingga kedalaman tertentu. Sekarang, dia berhadapan dengan tuan kelelawar darah. Sehebat apapun manusia, apakah tubuhnya bisa dibandingkan dengan baja? Tentu saja tidak. Lalu, sehebat apapun seorang monster, apakah fisik mereka bisa dibandingkan dengan besi berharga? Dalam pemahaman mereka, seharusnya tidak. Namun, faktanya, serangan mereka tidak menyebabkan luka sedikit pun pada tubuh tuan kelelawar darah. Padahal, jelas-jelas serangan tersebut sangat akurat. Sebaliknya, serangan mereka dapat dibelokkan. Betapa menakutkannya musuh mereka kali ini. Sebenarnya, bukan karena fisik tuan kelelawar darah lebih kuat dari besi berharga, melainkan kekuatan internalnya begitu luar biasa. Ledakan kekuatan internal memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Namun, tuan kelelawar darah sedang terluka. Dia tidak dapat berulang kali menggunakan kekuatan internalnya. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan kekuatan keseluruhannya dengan maksimal. Serangan itu mengguncang Andi Zan dan membuat dia tercengang selama beberapa saat. Dennis Xiao memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan sengit dengan telapak tangannya. Telapak tangannya mengandung kekuatan yang luar biasa. Kali ini, dia menyerang di tempat yang sama, yakni di punggung tuan kelelawar darah. Serangan ini mengalirkan kekuatan yang besar. Dengan dua pukulan, tuan kelelawar darah berhasil didorong mundur oleh kekuatan internal. Namun, dia juga dalam kondisi yang buruk. Saat ini, seluruh tubuhnya gemetar. Kulitnya tampak lebih pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya. Karena terluka parah, dia ingin pulih. Jadi, dia harus menghisap darah segar dalam jumlah besar, terutama darah para petarung. Darah petarung yang kuat tidak hanya lebih enak, tetapi juga mengandung kekuatan yang lebih besar. Hal tersebut akan membantunya untuk pulih dengan lebih cepat. Sayangnya, kelima pemuda itu menemukannya saat ini dan lukanya masih parah. Kalau tidak, dengan kekuatannya sendiri, dia bisa membantai Carson Chen dan yang lainnya hanya dengan satu tangan. Mungkin,
Dia hanya perlu beberapa gerakan untuk menghabisi mereka. Dennis Xiao terpental ke udara dan teknik darah angkara miliknya tiba-tiba berhenti. Carson Chen mengangkat pedangnya. Dia mengambil kesempatan itu untuk mengincar tuan kelelawar darah. Bersiap untuk membunuh. Pedang Carson Chen memancarkan cahaya terang yang mencengangkan dan mengerikan. Menebas langit seperti bintang jatuh. Pedang itu mengincar jantung tuan kelelawar darah. Seketika, tuan kelelawar darah merasakan sensasi dingin dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di matanya, mereka hanyalah sekelompok pecundang. Akan tetapi, mereka berhasil menimbulkan banyak luka padanya. Sekarang, pedang ini membuatnya merasa terancam. Penyahlah tuan kelelawar darah mencakar cahaya pedang. Sementara cakar lainnya meraih dada Carson Chen. Ketika melancarkan serangan ini, dia tidak menahan diri. Dia ingin mencabut hati Carson Chen. Pergelangan tangan Carson Chen bergetar dan pedang yang ditusukkan dengan sekuat tenaga sedikit bergeser. Menunjukkan kendali yang mencengangkan. Pedang itu hampir menusuk cakar tuan kelelawar darah saat dia menyerang. Ujung pedang itu merobek jubah tuan kelelawar darah, menembus kulit yang keras, dan menembus ke dalam otot yang tangguh, mengarah langsung ke jantung. Tuan kelelawar darah memutar tubuhnya sedikit, menggunakan celah di antara tulang rusuknya untuk menjebak pedang tersebut. Pada saat yang bersamaan, cakarnya mengenai dada Carson Chen. Dia merobek pakaian pemuda itu dengan keras. Kekuatan yang luar biasa membuat tubuh Carson Chen terpental ke udara. Di udara, dia batuk darah berulang kali. Dia terpental hingga lebih dari 10 meter sebelum akhirnya menabrak dinding gua dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah lagi, mendarat di tanah, dan berbaring tak bergerak. Di tangan tuan kelelawar darah, terdapat sepotong besi hitam segitiga yang ditutupi kain. Potongan besi inilah yang melindungi hati Carson Chen agar tidak dicabut. Saat ini, kekuatan internal di tubuh tuan kelelawar darah masih melonjak. Sebelumnya, cakar tuan kelelawar darah menembus baju sirah emas milik Carson Chen, kemudian mengenai giok darah dalam, dan akhirnya menyentuh kulit perunggu pemuda itu. Cakar tersebut mendarat di tubuh Carson Chen dan langsung mengenai jantungnya. Kekuatan pedang sejati yang terpusat di dalam jantung Carson Chen langsung melakukan serangan balik. Akan tetapi, setelah menyerang selama beberapa saat, kekuatan pedang sejati dihancurkan oleh kekuatan internal berwarna merah darah yang mengerikan. Namun, kekuatan internal itu telah melemah secara signifikan, bahkan hampir habis. Jadi, ketika kekuatan internal tuan kelelawar darah menyerang jantung Carson Chen, kekuatan itu tidak membuat jantungnya hancur. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan cukup serius. Serangan itu menimbulkan beberapa kerusakan pada jantungnya dan membuat dia pingsan. Kelompok mereka terdiri dari 5 orang. 5 petarung dengan kekuatan luar biasa di alam energi darah. Sekarang, mereka semua berhasil dijatuhkan oleh tuan kelelawar darah. Masing-masing menderita luka dalam dan terbaring tak bergerak di tanah. Seorang petarung di alam pelatihan kekuatan yang terluka parah memang tidak mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Akan tetapi, dia tetap tangguh dan tak terkalahkan. Ketika menyeka darah dari sudut mulutnya, tubuh tuan kelelawar darah bergetar. Pedang panjang yang tertancap di dadanya terlontar dan mendarat di tanah, tidak jauh dari Carson Chen. Saat ini, mata tuan kelelawar darah menjadi lebih dalam dan misterius. Bersambung.